layani dengan baik. Ntar dulu. Ini Ibu udah masuk pekarangan Kejaksaan Agung loh, mundur. Nanti akan kita terima Ibu. Tenang aja, pasti akan kita terima. Tunggu sebentar. Racikan Berita 1. Oke, sini dulu, Pak. Oke, situ dulu, Pak. Halo, Pak. Oke, situ dulu, Pak. Begini ya, saya mengirim surat kepada bapak yang ada di sana, Tapi apa? Seperti itu. Dia bilang ada polisi di luar. Ini namanya dari mana? Pak Agus, ya, selamat siang Pak Agus. Ya. Saya perwira pengamanan di sini. Oke, saya Oke, Ibu saya layani dengan baik. Ya, makasih Pak. Boleh datang. Kemudian apa? Mau audiensi, mau ketemu berapa orang, gitu ya. Kita nego. Tapi kalau Ibu nutup jalan, itu namanya sudah mengganggu kepentingan orang lain. Sekarang begini ya Pak. Pertanyaannya, kalau ada ibu-ibu yang bawa mau melahirkan gimana? Nah, Pak, sekarang begini juga, Pak. Pertanyaannya saya, Pak, adalah kalau saya hanya sekedar bertanya, kenapa harus disulitkan? Apa itu? Kalau saya, mana yang bawa itu? Tolong deketin gue dong. Biar kedengeran. Begini, Pak, pertanyaan saya adalah surat pasti sudah masuk karena dari minggu kemarin. Nah, kenapa perlu ditutup? Iya kan? Ya, nah, ditutup. Tidak, Pak, tidak. Kami juga tahu. Ibu mau ngapain? Datang ke sini mau ngapain? Oh, Pak, silakan. Begini, Pak, silakan Bapak tanya kepada yang di dalam. Saya kan sudah itukan surat. Enggak, saya ini perwira yang gak jauh di dalam itu. Ya makanya ini karena saya kenal sama ibu ini. Ya, ini aja. Ya kan saya udah kenal. Silakan. Jangan gitu sama ibu ya. Begini aja. Udah. Biar beliau aja. Kami ini datang. Oke. Ingin mempertanyakan, audiensi mempertanyakan soal Sylvester Matutina ini. Kenapa beliau kasusnya sudah inkrah dan dimajukan ke PK juga sudah inkrah. Kenapa sampai hari ini tidak ditangkap? Kan gitu. Karena kan bukan hanya satu atau dua kali, tapi yang lain-lain juga kan sudah. Kenapa? Ada apa? Maka kami datang ARMN atau emak-emak ini ingin mempertanyakan Kejaksaan Agung apa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa sih nggak berani untuk menangkap kan gitu? Iya. Itu. Inilah supaya nanti nyambung. Itu tanya kan? Iya. Tapi kita harus ketemu supaya langsung. Sekarang boleh saya ngomong? Boleh, monggo. Jadi terima kasih ya. Ini yang saya minta kerjasamanya. Nanti siapkan aja berapa orang, nggak semuanya tentunya kan? Siap. Nggak semuanya, mungkin 2 atau 3 orang. Enggak Pak, kami mintanya 7 Pak, dengan YouTuber. Oke, nanti kita sampaikan. Ya, kita nego. Oke. Ya, jadi sementara silakan saya mau nego ke dalam. Jadi mundur lewat kasihan macet. Bapak janji ya, saya pegang omongannya Bapak Agus. Ya. Pak, tapi saya boleh saya bertanya ya. Saya sudah jelas menerangkan ke Polda dan ke ini kenapa? Berarti gini, koordinasi yang kurang bagus itu adalah antara Bapak dengan kita. Ayo minggir. Kita akan tunggu setengah jam. Setengah jam sampai Pak Agus bisa menjembatani kami. Setengah jam ya.
iya anak muda. Kenapa itu? Udah. Harus sabar, anak muda. Sama sabar terus. Inilah. Sebetulnya Bu Nati sini deh. Sekarang gini, ada apa sih? Ya, ada apa sih dengan Sylvester itu? Kenapa dia begitu saksi? Kenapa dia begitu istimewa? Apa jasanya dia terhadap negara kita? Apa coba? Hanya kepada Jokowi kan? Karena dia adalah ketua dari Jokowi ya. Nah, kenapa? Ini kan sama dengan kita. Kita itu hanya ingin bertanya kok. Dan kita tidak bawa apa-apa. Harusnya sih diterima dengan baik. Tidak diintimidasi segala macam. Oke, terima kasih kepada seluruh pengamanan TNI Polri dan yang lain-lain yang hari ini ada di Kejaksaan Agung. Kami dari ARM atau emak-emak ini sebenarnya mudah sudah mengirimkan surat dan pemberitahuan juga sudah. Mungkin karena banyak anak muda, banyak yang lain-lain, ini adalah namanya emak-emak. Ya wajar, mereka sudah berkali-kali datang, berkali-kali mereka juga mendatangi banyak instansi, tapi hasilnya memang sulit ya diterima. Dan dari kejaksaan ini juga mereka tidak proaktif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Contohnya, Sylvester ini kan juga rakyat biasa, seperti kami dan yang lain-lain. Tidak ada namanya kebal hukum. Harusnya diperlakukan yang sama. Jangan ini sudah inkrah, sudah berkali-kali dan ditolak PK-nya dan yang lain-lain. Kenapa sampai hari ini tidak juga ditangkap? Dan yang lain-lain, kasus ngambil sendal bolong aja langsung ditangkap, langsung diproses. Inilah sebenarnya contoh-contoh kenapa kami para perempuan tua ini menyampaikan isi hati kepada Kejaksaan Agung agar ini menjadi catatan penting bagi kita semua, bagi para penguasa hari ini. Kami ini tidak muluk-muluk, kami tidak minta apa-apa, tapi hukum itu betul-betul dilaksanakan. Tidak ada namanya itu adalah si A, itu adalah si B. Kalau hukum itu tidak boleh tebang pilih, hukumnya harus hukum menjadi panglima untuk bangsa Indonesia. Tidak ada kata itu mantan presiden, itu adalah menteri dan yang lain-lain. Baru kemarin saya juga melihat kawan kita aktivis katanya kena OTT, ya itu langsung diborgol gitu loh. Lah ini kasus sudah inkrah, kenapa sampai saat ini tidak diapa-apain? Ini kan menjadi pertanyaan bagi rakyat, bagi kita semua, khususnya kaum emak-emak yang hadir pada hari ini. Ini sebenarnya sudah tidak ranahnya bagi kami, ranah bagi penegak hukum. Ini membuat malu. Bagaimana pendidikan ini sekolah tinggi, tapi diberikan contoh-contoh yang tidak benar untuk rakyat kita. Diberikan contoh-contoh tidak benar bahwa mereka itu harusnya keadilan itu betul-betul ditegakkan, bukan keadilan itu untuk rakyat yang kecil ini. Maka hari ini kami pertanyakan kepada Kejaksaan Agung, jangan tebang pilih, mana yang bisa ditindas itu pasti langsung ditangkap. Tapi mana mereka ada backing yang kuat, mereka didiamkan. Ini tidak adil bagi kami, tidak adil bagi bangsa Indonesia. Kami ini bukan lawan polisi, bukan lawan TNI, bukan lawan teman-teman Intel. Jadi kami ini hanya minta hak keadilan dari penegak hukum. Kami tidak melawan, kami ini tidak punya senjata. Kami ini sudah tua renta, tidak punya apa-apa. Daya dan upaya sudah tidak ada.
Tapi hari ini kami harus memberikan contoh kepada bangsa dan negara, kepada anak cucu kita ke depan lebih baik. Saya memahami kesulitan-kesulitan ini, tapi jangan ini menjadi landasan bagi penegak hukum. Tapi ini harus dimulai hari ini, harus ditegakkan keadilan hari ini. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana kami akan diam? Bagaimana kami akan dibungkam? Kami akan tetap teriak, kami akan tetap bersuara untuk menyuarakan hari ini. Betul. Jadi tolong siapapun yang melanggar hukum, mereka ditangkap dan diadili yang seadil-adilnya, bukan untuk siapa yang di belakangnya. Ini yang tidak adil. Berilah keadilan bagi bangsa ini. Berikanlah keadilan bagi rakyatmu yang hari ini sedang menderita. Mereka tidak mempunyai lapangan kerja. Mereka mau makan aja sulit. Jangan hanya janji kepada rakyat. Janjimu itu adalah nantinya akan kamu telan sendiri. Ini kalau saya tidak mau melihat, mau cebong, mau segala macam. Hari ini rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan ketidakadilan di negeri atau di bumi pertiwi ini. Ini yang harusnya kita tegakkan. Jangan kami hanya dilihat karena perempuan, kami dilihat hanya berapa gelintir, tapi kami tetap akan bersuara. Kami tetap akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kaum yang lemah. Kondisi hari ini tidak bisa lagi kita dibungkam. Kondisi hari ini kita tidak lagi harus dibedakan antara yang kecil, yang besar, yang kaya dan yang miskin. Justru jomplang banyak rakyat yang miskin, tapi justru mereka yang jadi perampok-perampok ini dilindungi oleh para penguasa oligarki. Tadi sebelum ini saya mendengar itu ada kasus tanah dari Lampung atau mana itu juga rakyat kecil. Mereka itu juga betul-betul mereka diinjak-injak martabatnya. Jadi tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya akses pada penguasa, sampaikan apa yang menjadi keluhan rakyat. Sampaikan yang benar. Yang benar itu yang benar, yang salah itu harus katakan yang salah. Janganlah menjadi penjilat. Jadi sekali lagi, tangkap dan adili Silvelter Matutina. Bukan berarti saya tidak suka dan saya juga mengenal, tapi hari ini harus ditangkap. Kejaksaan Agung beranikah menangkap Silvelter Matutina? Kalau tidak berani untuk mengadili, berarti Kejagung ini memang ada campur tangan dengan masalah yang hari ini sudah bertahun-tahun tidak juga dieksekusi. Inilah harusnya Kejaksaan Agung segera menangkap dan adili. Ini kan udah 6 tahun loh, bukan sehari 2 hari. Ini yang harusnya, ayo kita sama-sama suarakan. Karena ini adalah menjadi contoh terburuk kalau ini juga tidak ditangkap. Ini adalah menjadi agenda para penguasa untuk eksploitasi terhadap rakyat kecil nantinya. Mereka mempunyai tanah, tapi mereka juga yang ditahan. Ini banyak kasus, banyak persoalan-persoalan yang jadi persoalan hari ini. Tapi manusia satu ini sampai hari ini tidak diapa-apain dan dia dibackingin. Saya tidak mau menunjuk siapa yang membackingin, tapi Kejaksaan Agung, tunjukkan keberanianmu, tunjukkan Anda sebagai penegak hukum. Kalau Anda tidak mampu, Anda lebih bagus mundur dan tidak perlu menjadi kejaksaan. Harus gentle, mundur kalau Anda tidak mampu untuk menangkap Silvelter hari ini. Itu yang sebenarnya kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung. Tidak mulu-mulu hanya satu yang kita minta, dan yang lain-lain yang harus juga segera
ditangkap, yang tadinya sudah menjadi tersangka hari ini dipetieskan. Ini masih banyak deretan-deretan yang harusnya pekerjaan Kejaksaan Agung, pekerjaan kepolisian. Ini masih banyak para koruptor yang besar, mereka dilindungi. Tapi orang yang mencuri, yang mengambil hanya kecil-kecil, mereka langsung ditahan. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada semua pihak. Hari ini kami datang punya misi yang harus segera diambil keputusan oleh Kejaksaan Agung. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita udah tadi mendengar dari Unarti. Satu lagi, ini mereka ini sombong sekali ya. Mereka itu langsung menutup pintu dan juga dibantu oleh polisi. Sekarang begini, mereka itu dapat uang dari mana sih? Dari kita kan, rakyat kan. Kenapa selalu ada kayak pembatas dengan kita? Rakyat loh yang punya negara ini, bukan mereka. Kalau kita memang merasa ada yang keanehan, wajar juga kalau kami ini bertanya, kan gitu. Kalau mereka memang merasa tidak salah, kenapa mereka harus takut bertemu sama kami? Kami adalah yang punya negara ini, dan kami dengan pajak kamilah yang membiayai hidup kalian. Ada teman kita dari Pare, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini momen masih Agustusan ya. Jadi kita pekikan dulu merdeka. Merdeka! 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 Dan saya ini dari Parepare, Sulawesi Selatan. Datang khusus untuk ini. Coba bayangkan, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, datang hanya untuk menegakkan yang namanya keadilan dan kebenaran. Dan tepat sekali tanggal 2 September itu nanti kejaksaan tepat 80 tahun. Ya kan? Temanya menarik. Transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya slogan kosong? Ini yang menjadi masalah bangsa kita hari ini. Bahwa kita hanya selalu berslogan, tapi ibarat jauh panggang dari api. Nah, oleh karena itu kepada kejaksaan, apalagi memandang yang namanya Agung, ya, kalau tidak mampu menangkap Sylvester, itu hilangkan saja Agungnya. Agung artinya mulia, hebat, jaya. Tapi orang yang seperti Sylvester, yang katanya dilindungi oleh orang besar, kalau saya bukan orang besar, orang kurus. Betul tidak? Betul tidak? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menangkap Sylvester. Kita ikuti yel-yelnya. Tangkap, tangkap, tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Sylvester, tangkap Sylvester sekarang juga. Kemudian terakhir, yang dihina, yang difitnah ini adalah Pak JK Yusuf Kalla. Beliau adalah mantan Wapres ke-10 dan ke-12. Ya, ini harus diingat. Orang sekelas JK saja yang dihinakan, yang difitnah, itu Kejaksaan Agung tidak mampu mengusut, tidak mampu menangkap. Bagaimana lagi kalau orang-orang kecil? Bagaimana dengan orang-orang kecil? Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Saya dan Pak JK itu satu asal daerah, ya, dari Makassar. Ada juga orang Makassar ya, ya, banyak di sini, banyak. Ewako. Ada filosofi orang Makassar.
yaitu Siri Napace. Siri artinya kehormatan, rasa malu yang harus dihargai, dan Pace itu adalah bentuk empati, rasa persaudaraan. Yang saya khawatirkan, orang-orang dari Bugis Makassar, kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester karena semangat Siri Napace, dia yang akan menangkap. Di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Sebelum orang-orang Bugis Makassar karena semangat Siri Napace, saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, saya datang jauh-jauh hanya satu niat: jangan sampai hal itu terjadi. Orang-orang Bugis Makassar itu tegas, keras. Bukan berarti kita mau main hakim sendiri, tapi satu niat: tegakkan keadilan untuk Indonesia maju. Ya, ini kita harap menjadi hadiah daripada HUT Kejaksaan yang ke-80 sebagai transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Saya kira itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ewako! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih rasanya ya, padahal ini adalah Kejaksaan Agung yang agung, orang yang pintar, orang yang berkualitas, ya, yang mempunyai kompetensi. Tetapi ketika mak-mak datang ke sini, bukannya diayomi, tapi ditutup pagarnya itu. Rasanya bagaimana ya? Kok sama mak-mak aja nggak santun? Dengarkanlah ini, kalau mak-mak yang hadir sini adalah merupakan perwakilan dari hati nurani rakyat jelata, akar rumput yang di sebelah sana-sananya. Tapi kok Bapak Mahkamah Agung yang kami agungkan, yang kami cintai, tidak mau menerima kami. Ini bukannya suatu kehormatan, tapi sudah menjatuhkan harkat martabat Kejaksaan Agung. Agungnya jadi hilang karena tidak santun sama mak-mak. Coba ya, tadi Bapak dari Pare bilang, ya sepertinya ya bukan ingin mau apa ya, hukum rimba, bukan. Kalau Kejaksaan Agung tidak bisa menangkap Sylvester itu karena sudah ingkrah, tapi tidak juga. Padahal sementara orang yang panggilannya baru sampai sehari ke rumahnya, padahal dia korban, dijadikan seperti teroris, menangkap teroris. Itu sangat menyedihkan, ya, menyedihkan. Tapi anak-anakku yang bapak-bapak polisi yang di depan emak-emak itu, kalau ini memang tugas, ada pernah bapak-bapak anak-anak muda polisi ketika matanyai, kamu kok begitu sama kami? Kan ditugaskan oleh atasan kami, katanya. Jadi kami harus nurut emak-emak, katanya. Nah, kalau yang ditugaskan oleh atasannya itu baik, sesuai dengan hati nuranimu, kalau tidak mencederai kehormatan bangsa, melukai hati-hati rakyat, jangan lakukan, anakku sayang, bapak-bapak polisi yang muda-muda itu. Jangan, kamu dengarkan saja atasanmu berbicara, kamu diam saja. Itu lebih baik daripada kamu membuat dosa, ya Bapak polisi. Oma panggil Bapak polisi anak-anak Oma yang tercinta, karena membesarkan anak tidak mudah sampai dia mendapat jabatan polisi. Tetapi sekarang sangat menyedihkan rasanya, karena ada apa ya, ada sesuatu dari sana. Jadi polisi kadang-kadang
menuruti yang bukan nuraninya. Ya, dia mengerjakan melaksanakan tugas dari pimpinannya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Oma di sini tahu, tapi kamu jangan melangkahi, jangan mengambil tindakan yang bagaimana, ya. Kalau melindungi, lindungi saja, tapi tidak usah berbuat sesuatu yang melebihi. Nah, supaya tidak mencederai hati rakyat, tolonglah Bapak Mahkamah Agung, sekali lagi yang sangat agung di belakang sana, juga bapak-bapak polisi, terimalah kami ini, dengarkan suara hati kami, itu lebih terhormat daripada menutup pagar dan menutup kehadiran kami ke belakang itu, ke dalam kantor itu. Nah, itu saja permintaan dari Mak ARM ini. Ini lihat saja wajahnya, wajah kita di sini itu bersahaja, wajah-wajah baik yang hanya mencari kebenaran, yang hanya ingin mendapatkan keadilan, tidak lebih, tidak neko-neko bangsa Indonesia. Nah, kalau Bapak dengarkan itu, kalau diterima kami sekarang ini, berarti Bapak orang yang kami hormati. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah 25 menit ya. Kita tadi minta waktunya setengah jam ya. Berarti kurang 5 menit lagi Pak Agus. Kalau misalnya dari dalam belum memberikan kabar, berarti kita lah yang harus gimana? Kita pasti tutup jalan lagi ya. Gitu. Karena apa? Harusnya Pak Polisi juga jangan mau direpotin. Kan mereka kan hanya mau buka pintu saja, kan gitu ya. Jadi sebagai polisi juga harusnya jangan mau direpotin juga gitu. Oke, ini Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Polisi yang terhormat, Bapak Polisi yang ganteng-ganteng di depan. Terima kasih udah jaga ibu-ibu dan mak-mak dan nenek-nenek semua di sini. Bapak jangan takut dengan kami. Kami adalah hanya orang-orang tua renta yang menginginkan negara ini maju. Negara ini tidak dijajah oleh oligarki, negara yang aman sentosa. Jadi bapak-bapak janganlah benci melihat kami. Kami kesini ingin menyuarakan hati nurani kami yang melihat keadaan Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Bapak Jaksa yang terhormat, Bapak Hakim yang terhormat, Bapak Jaksa Agung yang terhormat, Bapak adalah anak-anak bangsa Indonesia yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang hebat melahirkan Bapak menjadi pejabat besar. Tapi alangkah sedihnya orang tua Bapak melahirkan Bapak jika Bapak tidak membela bangsa ini. Kami hanya ingin menanyakan bagaimana rumusan seorang yang telah inkrah ditetapkan sebagai narapidana tahun 2019 bulan Mei, tetapi masih berkeliaran, malah dijadikan komisaris. Apakah itu merugikan keuangan negara, ibu-ibu? Iya, oke. Uang negara itu lebih pantas untuk membiayai anak-anak sekolah yang tidak mampu. Lebih pantas diberikan kepada orang-orang susah, yatim piatu, atau orang-orang tua renta di negeri ini. Mereka mendapatkan uang hasil daripada pengumpulan pajak warga negara Indonesia. Mereka belanjakan dengan foya-foya di atas penderitaan rakyat. Kami tidak rela anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang bodoh hukum, bodoh pelajaran, bodoh tata krama. Semuanya dibodohkan karena kekuasaan yang rakus, kekuasaan yang tidak memihak rakyat, dan kekuasaan yang tidak memihak seluruh warga negara Indonesia di negeri ini. Kami mohon bapak-bapak semua yang ada di Kejaksaan Agung, tolonglah dengan rakyat-rakyat yang sangat sedih, sangat menderita melihat negeri ini. Jangan biarkan negara Indonesia hancur di tangan kekuasaan. Jangan
Jangan biarkan negara Indonesia hancur oleh satu keluarga. Jangan biarkan negara ini hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kedaulatan atas bangsanya sendiri. Tidak mempunyai kebangsaan atas bangsanya sendiri dan tidak mempunyai rasa yang peduli dan peka terhadap hukum. Jadi 5 menit lagi Pak Polisi, apakah kami bisa, udah lewat? Apakah kami bisa masuk ke dalam? Kalau bisa terima kasih banyak, kalau tidak bisa apa masalahnya, terima kasih. Oke, waktu sudah habis Pak Agus. ARM, kita bikin formasi. Ayo, jangan duduk yuk. Pak Agus, kita hitung dalam hitungan 5 ya. Kalau enggak, kita ke jalan lagi nih. 1. Pak Agus, 2. Agus yang rokok sono. 3. Pak, jangan lupa. Kita tahu. Pak Agus yang rokok sono tuh. Kita ngomong ke jalan aja Pak. Jangan nutup jalan katanya. Pak, kita mau ke Pak, gimana caranya? Kita ke sana itu ada pintu terbuka. Kita bisa lewat sana ya. Tadi kenapa ditutup kalau jalan suruh masuk? Jebakan Batman bukan? Jangan-jangan jebakan Batman nih. Ya, kita hanya pengen ketemu Bapak di Ledar yang sering ada di TV. Kita nggak mau ditemuin sama orang ece-ece. Saya disuruh sama polisinya. Kami disuruh polisi. Kami masuk. Disuruh polisi. Kita ada di sana sini, Pak. Kita sini. Pasti akan diterima, tenang aja. Perwakilan berapa orang? Bentar dulu. Ini Ibu udah masuk pekarangan Kejaksaan Agung loh, mundur. Nanti akan kita terima Ibu. Tenang aja, pasti akan kita terima. Tunggu sebentar. Lagi kita koordinasikan. Ya. Saya mau seperti swasta yang harus menunggu 6 tahun sampai 4 tahun ya, Bu. Nanti akan kita terima Bu. Yakin? Yakin terima ya. Silakan Bu. Nggak ada kata mundur buat ARM. Bentar ya. Ini fasilitasi loh. Oke, Pak Topan, saya mau Pak, ya. Bapak lihat, kami ini sudah tua Pak, dan kami tidak punya senjata. Oke? Saya sudah di situ berapa lama, kemudian sama Pak Polisi, kami disuruh ke sini. Saya tidak tahu ada apa di sini. Jadi berarti Pak, Bapak sekarang ke sana lagi. Pak, saya bayar pajak Pak. Kami itu tidak pernah ngomong-ngomong Pak. Silakan berbicara dengan polisi. Kan saya udah mediasi tuh dari pihak kepolisian. Kita masuk minta ke dalam, tidak ada jawaban. Lagi dikoordinasikan Bu. Di dalam kita juga akan koordinasikan. Pasti akan kita terima. Tenang aja. Kita fasilitasi kok. Kita sudah mengambil baik-baik aja. Kan begini, kami tunggu katanya dari kepolisian Pak, jawabannya apa? Belum ada jawaban sampai sekarang. Itu maksud saya, kalau ada koordinasi sampaikanlah keluar, kami juga nggak akan jalan ke sini. Ini kan modelnya di Kejaksaan Agung ini, saya ini bukan hanya sekali 2 kali. Seringkali model seperti ini. Sering dibohongin, nanti ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Memang kami ini perempuan Pak, tapi juga jangan di model di bola-bola kanan kiri. Sekarang mohon maaf, kita minta perwakilan 2 atau 3 orang. Ayo kita dorong masuk ke dalam. Nggak bisa 2, 3. Kami tadi sepakat 7 orang.
beserta nanti YouTuber kan gitu. Kami kan harus ada namanya Dokumentasi. dokumentasi. Saya minta kerendahan Pak Topan aja. Ini jalan saya macet ini Bu, gimana nih? Nah, Ayo. itu aja. Ayo. Kalau tadi disepakati, Oke, begini Pak, kami tidak mungkin kami ke sana karena kami sudah tua. Ayo Bu, geser sini Bu. Izinkan. Geser sini, maaf. Sini. Ayo Jangan Ibu, tutup jalan, jangan maaf. tutup jalan. Maaf, jangan tutup jalan. Sekarang begini, kita akan tetap di sini, tapi kita menghormati institusi ini, yaitu kita lipat kalau kita tidak usah pakai ini. Ibu tunggu sebentar ya. ya tolong disampaikan supaya tidak Oke, miskomunikasi. kita semuanya satu komando. Kita tidak mau ke sana karena dari sana ke sini aja kita udah tenaga dan ini adalah ibu-ibu semua. Kami di sini karena disuruh oleh polisi. Sekarang setelah kami sampai di sini kami pun diusir pulang dengan petugas ini. Saya tahu ini adalah rumah, jadi untuk menghormati kita akan duduk di sini dan kita tidak akan memakai ini. Dilipat semua itunya. Ini rumah rakyat, kita bayar pajak. Ini Kita bayar pajak. Dimohon duduk aja, duduk ya sambil kita menunggu dan kita hormati. Yang tadi dari kepolisian sudah tidak ada tanggapan dari dalam. Hari ini dari marinir, mudah-mudahan mampu untuk menjembatani apa yang menjadi tujuan kita ke Kejaksaan Agung. Apabila tidak, ya memang dari Kejaksaan Agung ini tidak proaktif terhadap rakyatnya. Inilah yang menjadi contoh buruk bagi bangsa Indonesia. Ini adalah disebut Kejaksaan Agung yang diagung-agungkan. Tapi ternyata juga nggak bisa diagungkan, kan gitu. Mosok hanya menerima perempuan tua juga mereka takut gitu. Kami tidak akan melawan dan kami tidak punya senjata dan kami ini tenaga sudah juga tidak kuat lagi. Inilah situasi dan kondisi hari ini. Tetap kita hormati siapapun yang ingin memfasilitasi untuk masuk dan menjadi perwakilan dari ARM ini dengan Kejaksaan Agung. Supaya kami ini juga tidak disuruh ke sono kemari. Kami ini bukan sehari dua hari, kan gitu. Udah. Ini Ayo tunggu. 3 YouTuber. Saya mau masuk. Baldol mau masuk kan nih? Nggak berani. ya udah nggak apa-apa lah. Berarti ya. Berarti yang kecil bang. Suara. Ada satu dari daerah. Ada satu dari daerah. Tiga YouTuber dari Refri Harun, dari Aan. Ini adik. Boleh. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Ayo. Kak Ida. Kepolo. Ayo. Kepolo. Ibu yang lain. Jangan marah saya. 7 orang Ibu. 7 orang. Ibu 7 aja Bu. Kita 7. Udah biarin aja. Bentar. Sini kan? Ya itu. Kayak itu kan. Matikan Pak. Udah matikan Pak.
Ini udah mati Pak dari tadi. Gimana Pak ini? Nanti kalau kayak gini Ya, ini transit dulu. Transit dulu, transit. Jangan bicara rahim, jangan bicara rahim, kita nggak butuh itu, ya kita perlu ibu, nggak perlu narasi gitu. Silakan kita terima di sana. Tadi juga setengah jam Pak, polisinya kabur. Kita nunggu lama di depan pagar. Tinggalin. Itu bahasa ibu udah biasa itu. Iya, memang nggak relevan akhirnya Pak, memang itu juga nyopot aja. Berarti transit dulu nih. Transit, ngomong dong Pak, transit. Transitnya di sini. Iya, jangan gitu. Jelaskan secara benar. Pokoknya kita nggak mau. Silakan transit di Singapura dulu. Tapi saya nggak mau. Ini yang kemarin nih, itu sama kamera gua nih. Kita di dalam sini banyak nyamuk Pak. Sudahlah di latar sini aja dah kalau nggak diterima dengan baik. Nggak usah bingung. Pak, di sini jadi kita rakyat tuh yang punya negara ini. Kita duduk di halaman aja nggak masalah kalau nggak diterima dengan baik. Stop. Duduk. Udah, stop, duduk. Oke? Iya lah. Iya. Kita setengah jam. Berapa sih? Daripada duduk di sini. Lebih enak. Jadi jangan semua ngomong. Udah mati. Ini nyala ini. Kalau diginin mati. Oh. Gimana punya? Coba. Buka aja sendiri. Yakin ya? Lah kok yakin saya punya kamera? Nih, ini nyala. Saya rekam ya. Liatin. Yo. Oke. Nah, nggak mungkin matiin Bapak mati foto. Saya foto nih ya. Ya, terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami ini adalah kaum perempuan, kaum mak-mak, ya pasti ya kondisinya udah penat, ekonominya sulit dan semuanya pasti hal wajar mereka akan repot dan segala macam. Mudah-mudahan Pak Lukman dan teman-teman di kejaksaan ini memahami situasi kami. Kenapa kondisi hari ini ya Bapak pasti paham. Satu hal kami ini datang ke sini ingin audiensi tentang mempertanyakan saudara Silvelter Matutina. Itu kenapa sampai saat ini belum dieksekusi atau ditangkap. Harapan kami dari ARM ini gerceplah Kejaksaan Agung ini jangan tebang pilih gitu. Seperti kasus-kasus yang kecil aja mudah banget gitu. Ini kasusnya sudah 6 tahun, 2 kali mereka PK ditolak. Kenapa? Kalau tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa Bapak belum bisa memberikan jawaban bahwa harus pimpinan yang di atas. Tolong segera sampaikan, kami menunggu minggu ini entah hari apa kami akan datang kembali karena kami sudah ada pemberitahuan. Kenapa Pak? Jangan ini menjadi contoh bagi kejaksaan ini gitu. Kasus Silvelter yang lain itu banyak loh. Para koruptor juga banyak. Kenapa? Sebenarnya dari kejaksaan ini malu kami mak-mak yang sudah rentah tinggal nunggu mati. Tapi kami tidak mau sisa hidup ini hanya sekedar untuk
keluarga, tapi bagaimana berguna bagi nusa dan bangsa dan anak cucu ke depan yang lebih baik. Karena apa? Ini menjadi didikan dasar dari bangsa Indonesia, pemuda Indonesia. Maka harapan saya Kejaksaan Agung ini jangan hanya oknum, akhirnya semua istilahnya kalau orang Jawa itu kebiah-uyah semua disapu rata. Kalau ini juga nanti kejaksaan itu tidak mampu juga untuk menangkap, jangan salahkan rakyat nanti yang menangkap. Itu aja. Sebenarnya kapan? Segeralah, jangan nanti berbelit-belit. Saya harus ke sono kesini. Saya paham. Dari dulu kami ini selalu di pingpong. Sono belum Bu, sono belum. Gitu. Ini mohon. Kami mohon kerendahan dari Kejaksaan Agung ini segera memberikan jawaban untuk kami kaum perempuan ini, khususnya di ARM ini, kapan kami diterima dan yang bisa memberikan keputusan bahwa Silvelter ini segera ditangkap. Itu eksekusi, itu aja sih sebenarnya. Kita nggak terlalu bertele-tele sih, itu aja. Kami datang dan kami juga bisa diatur, emak-emak ini bisa diatur. Kami selalu sampaikan ke pihak kepolisian dan ini, tolonglah dari kejaksaan ini proaktif. Kalau ada teman-teman mahasiswa yang lain, terimalah. Jangan sampai dia teriak-teriak. Saya ini malu. Itu aja, tolonglah dari generasi penerus ini yang lebih proaktif. Dan itu adalah bangsa kita. Itu aja saya sih pesannya. Cuman itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Assalamualaikum, saya Nunu ya. Jadi gini Pak, sebetulnya saya nggak mau juga ketemu sama Bapak atau siapa yang di dalam ya. Ya, karena nggak ada kepentingan buat kami. Karena ada kasus Silvester, makanya kami kita boleh dong kita bertanya. Masalahnya apa sih? Kok udah ingkrah 6 tahun masih bebas, ya kan? Apakah tiba-tiba hilang dia punya file atau segala macam? Tapi enggak juga. Kalau kita gampang kok, kita bisa googling langsung loh kelihatan. Kan seperti itu ya Pak. Nah, saya juga tidak mau minta saya hanya minta gini, saya nggak mau minta waktu Bapak kapan bisa ketemu saya lagi karena nggak penting. Tapi saya mau Silvester itu kita ini gini ya. Waktu itu saya pernah dikejari, ya Kajari, saya waktu itu juga udah kasih deadline. Dan kemudian ada lagi dari advokat juga ke sini kasih juga deadline. Tanggal 17 sebelum tanggal 17 sudah harus ditangkap. Memang sudah harus ditangkap karena memang harus di dalam, bukan di luar. Kan begitu ya. Nah, jadi saya kesini kalau memang sampai hari ini tidak ada kabar, besok nggak ada kabar, kami akan datang lagi Pak, 28, 29, kami akan datang lagi, bukan ketemu sama Bapak, saya nggak mau ketemu sama Bapak, ya. Saya nggak mau ketemu sama Bapak, nggak mau ketemu juga sama sini, tapi saya cuma pengen nih, Bapak tuh kapan, bisa nggak? Kalau Bapak nggak bisa, Pak, ini jadi, apa namanya, kibarkan bendera putih, biar kami ya, ibu-ibu, yang menangkap, biar rakyat, hukum rakyat Pak, yang bisa itu kan Silvester. Bapak tahu kan, Bapak punya hati nurani, saya tahu. Saya pernah dikasih tahu dulu. Hakim yang bergerak dalam bidang hukum itu kaki, itu sudah ada di surga. Ya, berarti kan apa perasaan Bapak pada saat Bapak melihat gitu ya, orang yang memang bersalah gitu ya, tapi masih dibiarkan di luar, kan begitu. Jangan sampai ada begini Pak, jangan sampai ada akhirnya anak-anak kita itu nanti nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya kami tuh di sini sebetulnya kami tuh sayang sama negara ini. Kami itu ingin mengembalikan wibawa hukum, wibawa marwah dari kejaksaan ini tuh kembali Pak, bermartabat Pak, ya kembali bermartabat. Jadi lain kali hukum adalah hukum, yang salah adalah yang salah, kan seperti itu. Jadi tolong Pak, jangan lagi kami pingpong sana, pingpong sini. Jangan kayak gini. Kita nggak ada maksud apa-apa. Kita sayang sama itu. Dan kita memang berterima kasih. Ya, tapi untuk kali ini, ya, Silvester harus masuk secepatnya. Kalau enggak, kami tanggal 28, 29 kami akan kesini lagi Pak. Ya, lihat lengkap. Bapak ini baru sekarang ya. Itu aja Bapak udah sana udah repot gitu ya. Karena kita nanti kita akan bawa lagi lebih banyak lagi, dan kita hanya ingin satu, Silvester cepat ditangkap gitu ya.
Dan kalau memang kita mau terima audiensi, sama lagi sih, sama Bapak nggak mau lagi. Tegakkan keadilan, Pak. Ya gitu, itu aja Bapak ini. Ada ya, dari Pak Ya. Lukman ya. Ya. Saya ini Rahman Saleh dari Parepare, Sulawesi Selatan. Jauh-jauh datang. Hanya datang khusus untuk ini. Hanya ini gambaran bahwa ini persoalan nasional, bukan hanya orang Jakarta yang punya persoalan, ya kan? Nah, oleh karena itu momen 80 tahun kejaksaan, ya, kami berharap itu sebelum tanggal 2 September itu sudah dieksekusi, Pak. Karena temanya ini apa namanya, HUT kejaksaan, transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Kalau seperti ini gayanya hilangkan saja, Pak. Tidak ada artinya transformasi, hanya slogan saja yang tidak punya makna. Nah, oleh karena itu kami dari jauh-jauh ini, dan saya istirahat dulu. Iya, Bapak. Ya. Mungkin ada itu, mungkin boleh ke atas. Iya, boleh, ayo. Ayo, kita masuk lagi. Jadi saya lanjutkan, Pak ya. Jadi yang saya khawatir bahwa ada kesan kejaksaan ini mempermalukan Pak Prabowo. Itu kesan yang kami tangkap, bahwa Pak Prabowo ini memang tidak berdaya menghadapi kejaksaan, karena orang tahu Pak Sylvester ini adalah orangnya Jokowi. Nah, kemudian terakhir dari saya sebagai orang dari Makassar, kan yang dihina, yang difitnah adalah Pak JK. Kami itu orang Bugis Makassar punya falsafah sirik napace, ya. Artinya ini harga diri, kehormatan orang Sulawesi, ya. Dan ini ada rasa solidaritas. Saya khawatir orang-orang yang ada di Jakarta, orang Bugis Makassar, dia akan melampiaskan ke Sylvester kalau pihak kejaksaan tidak mampu bertindak tegas. Ini yang kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berharap sudahlah. Artinya ini menjadi beban, ya, karena yang dia lecehkan ini adalah Pak Prabowo dan juga Pak JK, ya kan? Itu harus kita pahami. Jadi jangan dianggap main-main. Bagaimana nanti kalau ada yang lain tidak mau? Dia bilang saya tidak mau ditangkap, karena ada presidennya yang seperti Pak Sylvester itu kan. Jadi saya kira itu saja. Meskipun kami sebenarnya kecewa dengan model seperti ini, silakan. Dengan adanya kita emak-emak di sini mengingatkan Bapak Kejaksaan Agung, berarti itu sudah mempermudah ya, mengingatkan dia menjaga harkat dan martabat Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena di luar orang kecil saja bisa berbicara, itu keadilan sudah tidak ada. Nah, ini kenapa mata orang semuanya ke Kejaksaan Agung? Kenapa nggak bisa menangkapannya? Satu, Sylvester. Nah, itu saja. Jadi kita berarti sudah membantu mengingatkan. Jadi jangan dianggap kita ini musuh. Nah, oke, Pak Lukman yang ganteng. Ya, ini coba satu lagi, Pak. Satu lagi, boleh ya? Boleh lah, bebas ya, Pak. Assalamualaikum Pak Lukman. Terima kasih. Dalam bahasa Arab, Lukman artinya bijaksana. Lukman kan Pak? Oh ya, benar. Lukman itu artinya bijaksana, cerdas. Saya harap Bapak akan cerdas dan bijaksana dalam kasus Sylvester ini. Karena orang-orang kecil aja, Pak. Orang-orang kecil aja, kalau orang sudah inkrah bersalah, pasti akan dipenjarakan, bukan dibebaskan atau diberikan fasilitas negara. Salah satu fasilitas negara yang melukai hati rakyat adalah diberikan jabatan komisaris. Bapak tahu komisaris sekitaran berapa gajinya? Itu di atas ratusan, Pak. Ratusan, bahkan MM-an. Tergantung BUMN mana yang memberikan dia sebagai komisaris. Kalau uang itu digunakan untuk keadilan rakyat, berapa banyak anak yatim piatu itu bisa tertolong? Berapa banyak orang fakir miskin bisa tertolong? Jangan biarkan orang yang sudah inkrah 6 tahun yang lalu bebas berkeliaran. Terus saya mau tanya, formulanya apa, Pak? Orang yang sudah inkrah dengan orang yang biasa-biasa aja, umpamanya ngambil singkong di kebun orang, terus tiba-tiba ditangkap 2,5 tahun, sampai dipukulin, sampai itu untuk perut ya, Pak ya? Ada perut sampai sendiri ya, bukan ada keluarga mereka, bukan ngambil hak orang ya. Itu
rumusnya, formulanya apa seorang kejaksaan agung? Apa kesaktiannya? Mengistimewakan si Plester sehingga dia hidup berleha-leha dengan kemewahannya, dengan kepongahannya terhadap rakyat, dan rakyat dianggap sebelah mata. Rumusan formulanya apa, Pak? Saya cuma tanya aja. Rumusan formula seorang itu harus masuk BUI atau tidak masuk BUI? Saya itu aja tanya. Terima kasih, Pak. Senior kita. Dah semuanya? Cukup, ya. Jawab. Sekarang saya ya. Ya. Artinya terima kasih ibu-ibu semuanya yang saya terima, yang sudah datang di Kejaksaan Agung. Jadi apa yang disampaikan semuanya maupun Bapak di Makassar itu semuanya kami akan tampung, akan kami sampaikan selaku saya selaku Hubaga yang di sini di posko pelayanan hukumnya, akan kami sampaikan kepada pimpinan apapun yang disampaikan oleh Ibu. Seandainya Ibu nanti tadi disampaikan bahwa akan datang lagi tanggal 28-29, itu kami akan tetap terima. Ya, mudah-mudahan apa yang kami yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu terus kami laporkan sudah ada tanggapan dari pimpinan di tanggal 28-29 itu, dan mungkin akan ada mungkin pejabat yang berwenang yang nanti akan menemui. Insya Allah, mudah-mudahan. Apalagi kan sudah pernah dilayangkan kan hari Jumat kemarin. Nah, kapasitas saya di sini hanya menerima ibu-ibu semua aspirasinya, bukan cuma ibu-ibu saja, semua aspirasi, unjuk rasa atau demo yang ada di sini kami terima untuk kami dengarkan aspirasinya. Jangan didengarkan aja, Pak. Karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab, karena ada pejabat yang berwenangnya terkait dengan perkara ini. Kan ada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ada pidana umum yang nanti mereka yang akan menjawabnya. Saya di sini hanya bisa menerima. Kalau di perusahaan mungkin Bu Meno tahu, saya ini humasnya di sininya. Nah, kecuali saya diberikan kewenangan untuk menjawab hal tersebut baru saya bisa sampaikan. Tapi itu pun bukan dari saya, ada humas lainnya yang memang yang nanti akan menyampaikan. Itu di bagian media dan kehumasan. Tapi di sini saya di sini yang bertanggung jawab terkait dengan masalah pos pelayanan hukumnya. Apapun yang mau disampaikan saya tampung. Dan saya pasti akan teruskan laporan pengaduan maupun dari laporan unjuk rasa itu pasti saya terima dan saya akan sampaikan, akan teruskan. Tadi disampaikan ibu-ibu mahasiswa yang datang sini tidak ada yang kami tolak untuk tidak diterima. Karena semuanya ini pelayanan hukum, pelayanan kami kepada masyarakat, kami pasti akan terima apapun, mau maki, mau kritik dan lain sebagainya pasti kami tampung, dan kami tidak ada sedikit pun untuk kemudian marah terhadap kritikan atau alergi terhadap kritikan. Silakan disampaikan. Nah, mungkin saya tidak bisa panjang lebar karena ini semua surat-surat juga sudah berproses untuk permintaan audiensi, terus nanti juga ini aspirasi ibu saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan sudah ada jawaban dari surat yang Kita pengennya bukan surat kami yang jawab, tapi silvesternya ditangkap, Pak. Tapi nggak menjawab. Suratnya itu apakah audiensinya akan diterima untuk dilakukan audiensi terkait dengan perkaranya Pak Silvester. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya Bu ya. Ya. Mohon maaf kalau kami ada yang kasar, kalau kami ada teman-teman yang dari Kamdal atau dari kawanan ada yang kasar. Pak, maaf, kalau datang jangan sampai ditutup pintu lagi Pak ya, gerbangnya langsung crack tutup. Itu protap Ibu. Protap karena Ibu datang dengan dengan sarana unjuk rasa atau di protapnya seperti itu, dan itu saya minta maaf ya. Oke. Oke. Paham. Ada lagi? Ya, cukup. Sudah ya? Cukup. Silverton. Sylvester Stallone. Ya, jadi terima kasih. Kita cuma pengen silverster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tadi baru diterima oleh humasnya Kejaksaan Agung, ya. Tapi mereka tidak bisa, beliau tidak bisa memberikan kita kabar kepastian kapan Silvester itu bisa ditangkap. Ya, saya nggak tahu apakah Silvester itu adalah sejenis Rainbow, Silvester Stallone gitu kan, ya. Nah, mungkin ya, kita kan nggak tahu. Tapi ini adalah merupakan suatu PR. Dan saya minta gini, kalau memang
Saya tidak pernah mau ketemu sama orang dalam karena saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya ke dalam hanya ingin bertanya, mengapa, apa masalahnya? Kenapa orang yang sudah ingkrah kok susah sekali untuk ditangkap? Kan sudah tahu alamatnya, kan sudah ada segala macam, apalagi dia sudah menjadi komisaris. Jadi bukan suatu kesulitan kalau untuk menangkap dan untuk mendatangi rumahnya. Jadi seperti itu. Dan ini udah berapa kali masyarakat minta dari mulai Kajari untuk bertindak, tetapi sepertinya mereka itu memang menyepelekan kita, menyepelekan rakyat, menyepelekan masyarakat yang punya negeri ini. Ya, padahal kami itu hanya ingin mengembalikan martabat hukum di Indonesia yang memang sudah hilang sama sekali, yang sudah tidak ada. Ya, jadi hukum itu hanya untuk sebagian orang yang punya duit. Jadi untuk kita mencari hukum, jangan pernah bermimpi. Nah, di sini kita sebagai Ibu Pertiwi yang melawan, kita ingin mengembalikan itu semua. Demi siapa? Demi semua, bukan demi kita-kita aja. Nah, jadi kami ini adalah peringatan pertama, yaitu kalau kita lihat di belakang, kita akan menyegel ini gedung Kejaksaan Agung karena ya sudah tidak ada lagi itunya. Maksudnya gunanya apa kalau dia tidak bisa menangkap seorang Sylvester? Ya, satu itu. Kemudian ada bendera putih. Bendera putih itu adalah tanda menyerahlah kalau memang orang-orang Kejaksaan Agung atau Kejari itu tidak bisa menangkap Sylvester, biar kami yang memburu. Biarlah kasih kepada kami masyarakat. Biarlah hukum rimba yang akan menghakimi Sylvester. Kalau begitu sudah tidak ada lagi hukum di Indonesia. Satu lagi, dan kami akan datang tanggal 28, 29, kami akan membawa bendera kuning. Kalau sampai tanggal 28, 29 Sylvester belum juga ditangkap. Ingat ya, 28, 29 itu kami bukan mau ketemu sama orang Kejaksaan Agung, tapi kami ingin Sylvester itu cepat ditangkap. Kalau bisa nanti malam itu sudah harus ditangkap. Kalau memang nggak tahu Pak, cari googling Pak, itu banyak, itu daerah Cinere rumahnya Pak. Jadi sekali lagi tidak ada alasan. Kalau tadi Bapak Humas itu bilang, saya juga tidak tahu Bu jawabannya. Itu menurut saya itu adalah jawaban yang nggak pinter gitu. Jadi artinya lain kali Pak, tolong di itu Pak, tolong ngarangnya lebih bagus gitu ya. Dan untuk sekarang ini, untuk sebagai simbolik dari kami, mak-mak, kami akan menyegel kantor Kejaksaan Agung dan kami akan memberikan kain putih untuk anda yang sudah duduk di tempat yang empuk. Kalian tidak bisa memberikan kami kenyamanan karena menangkap seorang Sylvester pun Anda tidak mampu. Betul. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dan hasil dari dalam memang sejak tahun ke tahun pejabatnya, presidennya berganti, memang jawaban itu selalu membuat rakyat jengkel, membuat rakyat kesal. Inilah hari ini memang kami tadi sudah sampaikan, apakah kesulitan dari kejaksaan untuk menangkap seorang Sylvester? Ada apa? Apakah Sylvester ini memang orang yang mempunyai kondite, mempunyai dedikasi atau pejuang untuk kemerdekaan Indonesia? Ini kan jadi pertanyaan bagi kita semua. Maka hari ini kami sebenarnya tidak harus ketemu, kami tidak perlu harus audiensi. Kami hanya penegasan kapan Kejaksaan Agung menangkap Sylvester ini. Apabila itu tidak mampu untuk menangkap, bukan hanya kita segel atau mengibarkan bendera putih bahwa tidak mampu. Ada apa di balik itu semua? Kan gitu. Pasti ada dalang di balik itu semua. Karena apa? 6 tahun itu bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun sampai 6 tahun. Ini menjadi pertanyaan bagi anak-anak
penerus atau generasi muda ke depan. Kalau ini juga tidak dilakukan, maka nantinya generasi penerus ini akan lebih barbar untuk mengeksekusi rakyat kecil. Kenapa? Jangan karena backingan. Jadi yang dinamakan Kejaksaan Agung, namanya Agung itu tertinggi. Ini tidak ada arti apa-apa. Kejaksaan Agung berarti tidak ada gunanya untuk rakyat. Padahal Kejaksaan Agung ini adalah biaya terbesar dari keringat rakyat Indonesia. Seharusnya berikanlah contoh kepada generasi penerus ke depan. Kalau ini juga tidak mampu, maka jangan juga salahkan rakyat nanti membuat hukum rimba. Karena yang terakhir itu adalah hukum rimba yang bisa dilakukan oleh rakyat. Kenapa? Karena undang-undangnya pun sudah dipermudah dari 78 menjadi 11 klaster. Dari sinilah sebenarnya potret bangsa Indonesia, potret hukum kita itu sudah tidak jelas untuk rakyat, tapi jelas bagi para koruptor, jelas bagi para oligarki yang hari ini berkecimpung, hari ini bergelimpangan harta, kekayaan, dibanding rakyat hari ini sulit untuk mencari makan. Maka hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka saya tidak menyalahkan kaum emak-emak atau ARM ini menyegel gedung Kejaksaan Agung, karena ini adalah sebuah simbol yang agung, tapi ternyata bukan yang agung, tapi ini adalah Kejaksaan Agung yang sudah tidak punya taring lagi karena sudah diatur dan disuruh seperti apa namanya kalau itu kodok. Bukan kodok, kebo yang dicocok hidungnya, ditarik ke kanan ke kiri, itulah ibarat di orang kampung. Inilah situasi dan kondisi hari ini. Maka segeralah bekerja cepat Kejaksaan Agung agar rakyat juga mendukung Anda. Apabila Anda menangkap ini, kami akan menjadi garda terdepan bagi Kejaksaan Agung. Betul tidak? Betul. Bahwa ARM akan menjadi garda terdepan bagi Kejaksaan Agung apabila dalam minggu ini mampu menangkap dan mengadili. Saya rasa itu aja sih sebenarnya yang perlu kita sampaikan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan sedikit ya. Jangan Kejaksaan Agung jangan terlihat lumpuh, tak berdaya. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda itu bisa. Anda itu di atas, bijaksana. Kalau sudah tidak bisa, berarti nggak ada gunanya lagi. Hanya itu saja ya. Jadi supaya harkat dan martabat Kejaksaan Agung itu masih berada di atas, masih agung, tunjukkanlah bahwa Anda mampu menangkap dan memproses Sylvester. Nah, melon lagi. Jadi untuk itu kami menunggu rakyat. Jangan salahkan rakyat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup ARM, hidup ARM, hidup ARM. 80 tahun merdeka, kita punya Kejaksaan Agung yang pangkatnya tinggi-tinggi, tapi heran kemerdekaan RI direbut oleh oligarki. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau memang tidak bisa, seperti ibu-ibu tadi katakan, serahkan kami kepada rakyat, serahkan mereka kepada rakyat. Biarkan rakyat akan menghukumi Sylvester Pautu, tidak? Seperti itu. Insya Allah kami akan kejar kemanapun. ARM aliansi rakyat menggugat sampai kapanpun akan terus mendatangi orang-orang yang jahil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi penutup. Ya. Jadi setelah kita tadi diterima oleh pihak kejaksaan bahwa tagline daripada kejaksaan itu adalah berakhlak. Kalau Sylvester tidak dieksekusi, ya, itu tidak ada akhlak ini. Tidak ada akhlak ini Kejaksaan Agung. 6 tahun kemana aja kata orang Betawi. Kemana aja. Ya, oleh karena itu khusus untuk Bapak Presiden Prabowo, ini jangan dianggap enteng, Pak. Ini bahaya bagi pemerintahan Bapak Prabowo karena dampaknya sangat luas terkait dengan ketidakadilan. Saya kira itu saja mungkin, Bu. Ya. Oke, sudah. Berarti tanggal 28, 29 Sylvester belum ditangkap, kita akan datang lagi. Sekarang saksikan sebagai simbolis kita akan menyegel kantor Kejaksaan Agung. Mana Sa? Ayo, Tan. Ayo ibu-ibu, ayo. Mama ini. Ayo pukul dong, pukul. Ayo. Sudah mati hukum di negara kita karena sampai sekarang Sylvester tidak bisa ditangkap. Tangkap Sylvester. Ayo itu. Masuk. Enggak usah deh. Sudah. Oke, makasih. Racikan Berita 1.